Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nur Hadi SPD, guru kelas di SDN 1 Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nomor peserta PPG 201-501-12-1526. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UPIN dengan materi Kayanya Negeriku, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia kelas 4. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Namun, untuk berdoa ini Bapak mintakan kepada perwakilan dari kalian untuk memimpin doanya. Ayo silakan pimpin doanya. Siapa yang mau? Iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu. Ini hadir semuanya enggak? Bapak absen dulu ya. Oke. Mau Pak Adam? Jul piano. Oke, hadir semuanya? Hadir. Oke, tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah. Kemudian, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menjunjung tinggi tanah air Indonesia dan juga kita cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Judulnya apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Namun kalian Bapak minta untuk berdiri semuanya. Kita nyanyi sama-sama. Oke. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak tanya dulu nih. Hari ini hari apa? Senin. Senin. Tanggal berapa? 12 Juni tahun? 2023. Iya, Senin 12 Juni 2023. Siap belajar? Siap. Oke, kalau begitu mari kita tepuk dan salam PPK. Ayo semuanya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, emang Bapak hebat. Oke. Sekarang Bapak minta kalian cek kelas kalian masing-masing di bawah kolong meja, kolong kursi. Rapi nggak? Keluar
Ini. Ya. Kalian lihat gambarnya? Iya. Gambar apa itu? Menyapu. Apa? Menyapu. Menyapu. Apa lagi? Kalian lihat? Kerja bakti. Ya, kerja bakti apa lagi? Ayo. Gotong royong. Gotong royong, betul. Di lingkungan apa? Sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Kegiatan apa yang akan tergambar yaitu kelihatan itu kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Kalian pernah nggak melakukan hal seperti itu? Pernah. Oke. Kemudian termasuk kegiatan apa tadi itu? Kewajiban. Iya, kewajiban yaitu kerja bakti itu termasuk dari kewajiban. Betul sekali. Tepuk tangan. Iya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, yang keenam, ini yang terakhir, yaitu melalui tayangan video dan melakukan wawancara, peserta didik mampu menyusun laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tulisan dengan benar. Ya. Jadi hari ini kita membahas tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Tema 9. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Silakan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara. Jadi hari ini kita belajar tentang Yang pertama, kewajiban, kita dan akan tanggung jawab. belajar tentang hak sebagai warga negara. Jadi kita Kalian belajar tahu tentang nggak hak dan kewajiban apa tentang sih warga hak warga negara itu? Ya. Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak warga negara yang pertama yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Ini adalah Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara, yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana namun sangat bermakna. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? apa? Simak videonya.
Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semuanya? Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban anak, yaitu hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran keduanya adalah siswa mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga adalah siswa mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, apa kalian masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya, betul sekali. Jadi hak itu adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah, sekarang kita akan mengetahui contoh hak anak di rumah. Apa saja contoh hak anak di rumah? Apakah kalian tahu? Iya, betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan lagi bagaimana hak anak di rumah itu. Yang pertama apa? Iya, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan uang saku, dan yang ketiga adalah mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah ada beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada beberapa. Iya, betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yaitu yang pertama, merapikan kamar, kemudian membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Anak di rumah. Jadi kan tidak hanya di sekolah belajar, di rumah pun juga belajar. Baik, ada yang tahu nggak apa saja
bermanfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah, sekarang setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah yaitu antara yang pertama yaitu bertanggung jawab, kemudian yang kedua tidak mendapat beban, yang ketiga hidup terasa nyaman, dan yang keempat tidak terbebani kewajiban. Baik, sekarang kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pembelajaran, yang kedua menggunakan fasilitas sekolah, dan yang ketiga mendapat bimbingan dari guru. Itu salah satu hak anak di sekolah. Nah, sekarang ada contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah tidak betul belajar dengan tenang, kemudian yang kedua memakai seragam sekolah yang rapi, dan yang ketiga dapat mengikuti upacara bendera. Dan mengikuti tata tertib sekolah. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih, dan yang ketiga berteman dengan tetangga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti, yang kedua menjenguk tetangga yang sakit, kemudian yang ketiga menolong tetangga yang sedang kesusahan. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak akan bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat dengan sebaik mungkin. Baik, cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang Bapak tanya, tadi kan kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran, kalian mengamati dengan sesama. Bapak mau tanya dulu nih. Hai. Halo. Halo. Hai. Bapak mau tanya, boleh nggak? Boleh. Oke. Apa itu hak? Apa? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan rangkaian kegiatan. Iya, betul sekali. Jadi hak itu adalah sesuatu yang didapatkan atau yang diterima setelah melakukan pekerjaan atau kegiatan. Bapak mau tanya lagi nih, apa itu kewajiban? Ya, Fatimah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, tepuk tangan. Iya, jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, kalau kita di sekolah berarti kita harus mengikuti aturan sekolah. Berarti harus memakai seragam sekolah dan menaati semua aturan sekolah. Betul sekali. Kemudian Bapak mau tanya lagi, mengapa sebagai warga masyarakat itu harus melaksanakan kewajiban? Ada yang mau? Ya, apa? Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Ya, apa lagi? Wajib menaati
Apalagi? Wajib menghormati orang yang di lingkungan sekitar. Betul. Jadi Kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat, kita harus menjaga keamanan dan ketertiban umum. Artinya tidak boleh merusak fasilitas umum. Kemudian menaati berbagai peraturan yang berlaku, menghormati orang yang lebih tua, kemudian lagi toleransi terhadap antar umat beragama. Betul sekali. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Berikut ini adalah contoh perilaku melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban. Bapak mau tanya, gambar nomor berapa perilaku melaksanakan kewajiban? Katakan. Ya apa? Iya betul, nomor 1. Nomor 1 apa? Pengendara motor menggunakan helm. Dengan menggunakan helm itu berarti dia melaksanakan kewajibannya sebagai pengendara motor. Ini coba apa? Pengendara tanpa menggunakan helm. Iya, pengendara motor tanpa menggunakan pelindung diri atau kelengkapan berkendara, yaitu dengan menggunakan helm. Betul. Ini adalah salah satu contoh perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban dan melaksanakan kewajiban. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita berwawancara dengan narasumber. Sebelum itu Bapak tanya dulu nih, kalian tahu nggak apa itu wawancara? Ya, betul. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber. Penanya, ya. Jadi ini wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber. Apa itu narasumber? ya apa? Narasumber merupakan orang yang menjadi sumber informasi. Oke, jadi narasumber itu Orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita ketahui. Kemudian sebelum kita melakukan wawancara, terlebih dahulu kita harus menyusun daftar pertanyaan, ya. Yang pertama daftar pertanyaannya itu tidak boleh menggunakan kalimat. Jadi kita di dalam menyusun daftar pertanyaan kita harus menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat dan jelas. Kemudian menggunakan pertanyaan terbuka, pertanyaan dibuat sesuai topik yang ingin kita tanyakan. Kemudian ajukan pertanyaan satu persatu. Jadinya satu persatu kita mengajukan pertanyaan. Jangan setelah ini tidak. Tapi kita harus beraturan satu. Ketika kita menanyakan dijawab baru kita tanya kembali, ya. Kemudian gunakan awal pertanyaan 5W1H. 5W1H itu apa? Apa, di mana, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Kemudian cara melakukan wawancara seperti apa? Yaitu yang pertama kita memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Misalnya nama saya Naufal aja, gitu ya, memperkenalkan diri dulu. Kemudian sampaikan tujuan wawancaranya. Tujuan saya untuk wawancara ini adalah untuk mengetahui seluk-beluk misalnya itu ya, kita sampaikan. Kemudian mulai wawancara dengan pertanyaannya, dengan hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Kemudian di sini ada, setelah itu kita lakukan, kemudian kita membuat laporan hasil wawancara, di mana di dalam laporan itu ada latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian ada lagi itu apa? Kesimpulan dan laporan hasil wawancara. Nah, sekarang Bapak minta kalian berkelompok. Ini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya adalah kalian adalah untuk wawancara, ya, berwawancara. Nanti silakan kalian keluar. Boleh mau kakak kelas, kemudian mau ibu guru atau bapak guru, silakan kalian pilih nanti siapa sebagai narasumbernya. Silakan dibawa masuk ke dalam sini. Nanti kalian isi
Nah, di sini ada Bapak bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Jadi nanti di situ kalian menanyakan sesuai dengan yang ada di LKPD, ya. Oke, Bapak bagikan dulu. Oke, silakan. Sekarang perwakilan salah satu kelompok, kalian cari siapa yang ingin diwawancarai. Ya, silakan satu orang keluar. Ya, oke, perwakilan satu. Oke, mantap. Silakan. Diam. Panggil narasumbernya. Ayo, silakan. Oke, silakan duduk. Oke, ini kakak kelas kalian yang kelompok kalian pilih, silakan. Nanti satu orang menanya ya, satu orang bertanya, kemudian ditulis apa yang disampaikan oleh narasumber. Jangan lupa tanya siapa namanya, ya. Oke, silakan perwakilan salah satu, silakan tulis, langsung tulis, bertanya dan langsung tulis ya. Oke, silakan tulis. Ya, silakan mulai. Dan Bu, saya ingin bertanya lagi. Apa saja manfaat? Manfaatnya banyak, misalnya hubungan antara guru dan murid menjadi lebih akrab. Sampai Indonesia dulu lah supaya bisa nanti tanyakan lagi. Nah gitu ya, kenapa ya? Kemudian menjaga diri supaya tidak ada kemudian lagi mencegah supaya nyamuk tidak bersatu, makanya kita membersihkan sampah di kawasan. Nanti ada tidak ada sarang nyamuk yang bersarang di sampah. Itu adalah menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Satu-satu ya. Satu tulis ya. Membersihkan sampah di Oke. saluran. Satu-satu tulis satu-satu. Tulis satu. Apa yang disampaikan Ibu tadi tulis dulu, nanti lanjut lagi ya. Yang lain ditulis dulu. Membersihkan halaman di orang. Oke. Tulis. Manfaatnya banyak, misalnya hubungan antara guru dan murid menjadi lebih akrab. Sampai Indonesia dulu lah supaya selesai nanti tanyakan lagi. Nah gitu ya. Apa ya? Manfaatnya itu banyak, sebab satu hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Nah, kalau sudah selesai wawancaranya, buatkan laporannya di sini ya. Buatkan laporannya bilang ya. Silakan buat di sini, sini. Ayo buatkan rumput. Ya, silakan. Oke, ayo. Kalau sudah selesai. Oke, sudah. Silakan. Kalau sudah selesai wawancaranya, sekarang kalian buatkan laporannya. Ya, laporannya silakan. Dari sini ya, silakan. Buatkan laporannya. Ayo berembuk sini. Ayo, silakan berdiri. Kerjasamanya ya, mantap. Oke, silakan kalian tulis hasil laporan yang telah kalian wawancarai tadi. Silakan ditulis. Oke, waktu mengerjakannya tinggal 1 menit lagi.
Nah, presentasi kelompok. Jadi maju satu kelompok maju semuanya ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke. Yang pertama silakan maju kelompok 1. Silakan maju semuanya. Yang lain dengarkan dan kalau ada yang ditanggapi nanti silakan. Sini. Sini. Nah, silakan bacakan ini. Yang lain diam. Yang lain diam dulu. Kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh warga sekolah dan lingkungan sekitar mereka. Oke, siapa narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah Ibu Sri Wahdatul Fikri. Oke, narasumbernya Ibu Sri Wahdatul Fikri. Kemudian apa jawaban beliau? Bergotong royong, membersihkan sampah di sekitar lingkungan sekolah, Ya. menyapu buang air, mengajar jadi nyaman dan mencegah banjir. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian ada tanggapan dari yang lain? Ada? Oke, kalau nggak ada, silakan duduk untuk kelompok 1. Kemudian maju lagi kelompok 2. Silakan maju. Oke, silakan bacakan hasil kelompoknya. Yang lain dengarkan. Kayak gitu, supaya iya, nah, supaya lebih mudah membacanya. Latar belakang wilayah kesadaran terhadap lingkungan. 2. Maksud dari tujuan agar lingkungan sekitar menjadi lebih dan berkelestariannya. Topik wawancara lingkungan sekitar. 4. Setiap platform dengan Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini. Oke, silakan kelompok 3 maju. pelanggaran yang dilakukan untuk sembarangan, kedua tidak menggunakan alat keamanan saat berkendara dalam sekolah. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut, mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan jalan supaya di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebelumnya ada yang mau menanggapi tentang presentasi kelompok 3? Oke, silakan duduk. Sekarang, perhatikan, kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kita akan menarik kesimpulan. Yaitu yang pertama, wawancara adalah kegiatan apa tadi? Iya, kegiatan tadi aja jawab antara siapa? Iya, penanya dan narasumber. Kemudian sekarang kita refleksi dulu, ya. Artinya apa? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Apa lagi? Apa? Wawancara. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban ya, Nuki ya. Hak dan kewajiban. Selain itu juga kita sudah mempelajari tentang wawancara. Kemudian setelah ini kita refleksi, kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini Bapak bagikan. Ini kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Nanti dikumpulkan sama Bapak. Ingat, tulis namanya. Tulis namanya dulu. Ya, sudah ada ya. Kerjakan dulu ya. Saya akan tulis namanya. Tulis dulu namanya di sini. Ya, kerjakan di lembar itu aja, disilang. Tulis disilang. Ya, silang. Ya. Baca, silang. Baca, silang. Kita silang ya. Jawabannya. Ya.
waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, selesai. Sekarang kumpulkan satu-satu ke tempat Bapak. Sini dulu, kamu sini dulu. Sini. Ya, sini. Oke, sudah semuanya. Oke, sudah. Baik. Dengan evaluasi tadi, artinya evaluasi tadi kita ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Alhamdulillah hasilnya di atas rata-rata KKM dan artinya kalian tuntas semuanya. Kemudian nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan alam yang ada di sekitar kita berikut dengan manfaatnya. Oleh karena itu, dengan berakhirnya kita hari ini dengan evaluasi sebagai penutup, jadi Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian ataupun ada perkataan Bapak yang kurang enak didengar oleh kalian maupun tingkah laku Bapak mohon maaf. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Terlebih dahulu kita berdoa dulu sebagai penutup. Silakan dilanjutkan lagi doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, dengan berakhirnya doa yang disampaikan yang dipimpin oleh salah satu teman kalian tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Ingat, di rumah tetap belajar. Untuk pertemuan yang akan datang, ya. Ingat tadi hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Ya, jadi silakan kalian lakukan, silakan kalian laksanakan di rumah kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Silakan kalian laksanakan. Begitu pula hak kalian di sekolah. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.